Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita masuk kepada intinya, Abi ajak dulu kita bersama untuk bersyukur kepada Allah atas segala anugerah dan nikmat yang dikaruniakan kepada kita, termasuk pagi hari ini kita semuanya bisa hadir semenjak para murid, guru dan karyawan serta petugas-petugas lainnya dalam masjid ini. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga amal jariah masjid dibangun ini dibangun selama 1,5 tahun lebih, tetap mengalir pahalanya dan tak ada hentinya. Pahala itu mengalir terus kepada orang yang telah membangunkan masjid ini untuk kita pakai. Kemudian di samping itu, bagi murid-murid baru, sebagaimana disampaikan tadi oleh Ustaz Dian, kelas 7 dan kelas 10 barangkali ini hari pertama mengikuti acara Hari Abi. Kalau kelas 8 dan seterusnya, mereka telah terbiasa mengikuti, termasuk pelajaran setiap sore. Setiap habis asar kita biasanya dulu belajar kitab. Dan insya Allah Senin barangkali sudah kembali dimulai dengan berbagai macam guru, pendalaman-pendalaman dan takhasus, insya Allah. Baiklah, sebenarnya acara ini judul utamanya murid bertanya, Abi menjawab. Juga termasuk guru-guru yang ingin bertanya mengenai hal-hal seputar akidah, ibadah dan muamalah. Cuma karena ini hari pertama semenjak Senin, bahkan semenjak kedatangan antum ke sini, guru-guru kita, petugas-petugas dan pegawai kita terus disibukkan dengan berbagai macam hal agar proses belajar kita di sini terlaksana. Sehingga dalam seminggu ini persiapan dan kesiapan untuk itu belum. Itu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan daripada murid-murid. Untuk itu hari ini spesial Abi yang bertanya, Abi juga yang menjawab. Perhatikan ini. Ya. Ada beberapa hal. Karena kita sudah mencanangkan dan menekat bulakan serta memancangkan bahwa tahun ini, tahun ajaran 2023 dan 2024 adalah tahun peningkatan kualitas, mutu dan kualitas, juga memantapkan dan menerapkan mutu atau kualitas ibadah kita, dan juga penerapan adab Islami di kehidupan pondok ini. Ada 20 adab yang barangkali beberapa hari ke depan sudah mulai dipajang, tergantung tukang membuat pelangnya. 20 adab sehari itulah yang harus kita coba jalankan. Dan kita berusaha untuk itu. Murid atau guru atau kita semua, mari kita sama-sama menerapkan adab-adab itu. Karena nilai manusia di adab. Kata guru Abi dulu, al-insan binuni adab biadab. Bahasanya bahasa
sekali baru sekali ulah lah. Al-insan biduni adab biadab. Manusia kalau tidak beradab biadab katanya. Nah, ukuran manusia itu adabnya. Adab itu mendahului ilmu. Ilmu mendahului amal. Duduknya bagus-bagus. Yang memutar pena, kunci permainan letakkan. Makanya kita menekankan, kinilah saatnya kita belajar beradab Islami. Nah, di antara yang kita sampaikan pada kesempatan ini adalah adab yang berkaitan dengan masjid. Tentu Sabtu depan sudah beda lagi. Sabtu depan sudah mulai mengajukan pertanyaan. Dan kita akan lengkapi dengan kamera-kamera insya Allah. Sehingga yang bertanya langsung pakai mic langsung ke kamera. Ditanya kemarin harganya 25 juta lebih untuk di kamera spesial. Tapi mudah-mudahan kita cobalah. Sehingga kegiatan kita selalu di kamera. Dulu ada rencana di sudut masjid depan ini untuk studio TV dan radio. Kita akan wujudkan itu insya Allah. Yang pertama dulu, kita sedang berada di masjid. Secara bahasa masjid adalah tempat sujud. Masjid dibagi dua. Masjid pertama dalam artian sempit, yaitu suatu bangunan yang dibangun di atas tanah wakaf untuk dilaksanakan tisu salat berjamaah 5 kali sehari semalam, termasuk salat Jumat. Bangunan yang dibangun di atas tanah wakaf berarti bukan milik. Yang di bangunan itu dilaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Apakah dia surau bahasa kitanya, atau musalla, atau masjid. Kemudian masjid dalam artian umum, luas. Bumi ini masjid. Berarti di mana saja kita sujud, disitulah masjid. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, sabda Nabi. Dijadikan oleh Allah untukku bumi ini semuanya tempat sujud, tempat salat. Kecuali di 7 tempat yang kita tidak boleh salat. Itu pertama. Yang kedua, sebaik-baik bidang tanah, khairul biqa'. Sebaik-baik bidang tanah di bumi ini, di situ didirikan masjid. Berarti di mana saja tumpak tanah, di situ ditegakkan dirikan masjid, dibangun masjid, sekecil apapun dia masjid itu atau musala itu, itulah tempat terbaik. Itulah tempat yang paling Allah cintai untuk kita berkunjung ke sana dan berada di sana. Ini berarti kita sekarang berada di tempat yang terbaik, di tempat yang Allah cintai kita berada. Sehingga masjid itu disandarkan kepada Allah, namanya Baitullah. Ya, yang kedua tadi sebaik-baik tempat, sebaik-baik tumpak tanah adalah di situ ditegakkan, didirikan, dibangun masjid atau musala atau surau. 2. Yang ketiga, masjid adalah tempat yang paling Allah cintai, sehingga dinisbahkan masjid itu kepada Allah, namanya Baitullah. Apa? Baitullah, rumah Allah.
Allah tidak punya rumah. Maha suci Allah kalau punya rumah atau memiliki tempat. Disandarkan itu namanya dita'zim, untuk mengagungkan, ditakrim, untuk memuliakan. Begitu tinggi kemuliaan masjid sehingga disandarkan dia kepada Allah, rumah Allah. Sama dengan Ka'bah, juga Baitullah namanya. Ya, bukan berarti Allah punya rumah. Itulah rumah yang dibangun untuk orang beribadah menyembah Allah. Lebih khusus untuk salat 5 kali sehari semalam ditambah dengan Jumat. 3 itu. Yang keempat, siapa yang berkunjung ke masjid, berziarah ke masjid, ziarah itu berkunjung. Siapa yang ziarah ke masjid berarti dia berziarah ke rumah Allah. Namanya zairullah, orang yang ziarah ke rumah Allah. Berziarah, berkunjung ke rumah Allah tentu tidak sama kita berkunjung ke rumah siapa saja, walaupun ke istana. Tidak ada artinya istana gedung-gedung tinggi di sisi Allah dibanding dengan masjid. Seburuk apapun masjid, seburuk apapun musala, seburuk apapun surau, walaupun letaknya tempat terpencil sana, tapi tempat yang paling dicintai Allah, tempat yang paling baik, dan tidak ada artinya gedung-gedung, bangunan-bangunan tinggi menjulang, istana-istana dibanding dengan rumah Allah itu. Makanya ketika kita ke masjid tidak sama kita berkunjung ke tempat-tempat lain. Kenapa ini Abi tanamkan? Ini yang kurang di orang lain dan di kita dan orang lain. Dia tidak sadar ketika itu dia sedang menuju ke tempat terbaik, ke tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi, itu masjid. Ketika tidak sadar, ketika tidak paham, maka dia datang ke masjid seperti datang ke tempat lain, bahkan lebih jelek lagi dia ke masjid. Ke tempat lain dia berpakaian bagus, rapi, bersih, tapi ke masjid tidak. Di situ saja sudah dapat nilai orang. Nah, makanya kita ada nanti namanya adab menuju ke rumah Allah dan adab-adab berada di rumah Allah. Setiap hari kita di sini, ini yang makanya Abi dulu kan ini. Setiap hari kita ke masjid. Minimal 5 kali sehari semalam ke masjid untuk salat. Ada yang masih terpaksa, ada memang yang dari hatinya ke masjid, ada yang masih sembunyi-sembunyi, ada yang berdiri di belakang sana. Itu biasa saja karena masih baru. Tapi yang tidak wajar itu yang kelas 8, kelas 9. Masih nampak juga dia habis sembunyi-sembunyi, pergi ke dapur atau di belakang. Kalau nampak dia habis seperti dia mimpi tak umpet. Lihat Nabi, oh nampak juga habis. Mundur lagi, lihat lagi, mundur lagi. Nampak kepalanya. Maka niatkanlah kedatangan kita ke masjid itu untuk berkunjung ke tempat terbaik, ke tempat yang paling Allah cintai, berkunjung ke rumah Allah untuk beribadah. 2 niat ke masjid itu, pertama untuk i'tikaf, yang kedua untuk beribadah kepada Allah. Pasang kedua-dua niat itu. Kalau di situ juga ada taklim, pasang 3 niat. I'tikaf, ibadah dan taklim, supaya pahalanya berganda dan berlipat. Nah, kita awali semenjak kedatangan ke masjid. Kalau kita sudah mengerti bahwa ke masjid itu kita berkunjung ke tempat terbaik
Walaupun lahiriahnya bentuk bangun itu jelek, kecil, lahiriahnya begitu, tapi intinya itu tempat terbaik. Maka pasanglah niat. Kita berkunjung ke masjid, berarti kita ziarah ke rumah Allah, bertamu kepada Allah. Kita menuju tempat terbaik, tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi. Fahim Tom? Fahim Tom? Kita lihat nanti kenyataannya. Pasang niat dan niatkan di hati. Berangkat ke masjid itu kita menuju ke tempat terbaik. Apalagi? Tempat yang paling Allah cintai. Kita ziarah, kita berkunjung ke rumah Allah untuk beribadah, untuk beriktikaf. Harus ada itu niat. Supaya ada nilai ibadahnya. Sebab yang kelima, sudah 5 catatan Nabi itu. Yang kelima, siapa yang betul niatnya datang ke masjid, lurus maksud dan tujuannya, tidak dipaksa dan tidak terpaksa, tidak karena dan tidak ada lantaran motivasi lain, memang murni datang ke rumah Allah untuk beribadah dan lain-lain. Jika dia beruduk di tempatnya, Nabi anjurkan antum beruduk enggak di sini, di asrama kalau bisa. Tapi kalau terkunci asrama di sini, karena nilai beruduk di rumah atau di tempat tinggal atau di asrama berbeda dengan nilainya kita beruduk di masjid. Tinggi nilai dan fadilah serta keutamanya kita beruduk di rumah. Rumah kita di mana sini? Di asrama. Beruduk di asrama atau di rumah atau tempat tinggal dengan niat untuk beribadah ke masjid, berkunjung ke rumah Allah. Tidak ada niat lain. Setiap langkah kaki yang dilangkahkannya itu adalah langkah-langkah penghapusan dosa. Satu, langkah-langkah penghapusan dosa. Langkah-langkah penaikan derajat, tinggi derajat si Allah. Langkah-langkah menambah pahala. Langkah-langkah salat. Karena orang kalau berwuduk di rumahnya dengan niat ke masjid untuk beribadah, semenjak itu dia sudah dicatat sebagai orang yang salat sampai lepas wuduknya lagi. Itu yang main pena. Yang baju hijau. Ya. Sudah. Perhatikan ini. Abi ulang ini, yang kelima ini. Berwuduk di rumah, di tempat tinggal, atau di asrama. Niatnya untuk salat ke masjid. Salat berjamaah. Dan tidak ada niatnya untuk yang lain. Maka setiap langkah kakinya, bagi ustaz-ustaz kita yang mengerti, nanti tengok kitab Targhib wa Tarhib oleh Al-Hafiz Al-Munziri. Setiap langkah kakinya satu langkah kaki penghapusan dosa. Hapus dosa. Naik derajat di sisi Allah, posisinya di sisi Allah tinggi.
tambah pahala, balasan. Dicatat dia sebagai orang yang salat karena dia sudah berwudu. Itu yang penting dulu diketahui. Sehingga para sahabat-sahabat Nabi, mereka tidak mau berjalan panjang-panjang langkahnya. Mereka pendek-pendek. Karena mereka membayangkan, ini satu langkah hapus dosa. 2 langkah, 2 dosa. 3 langkah, 3 dosa. Naik peringkat kita di sisi Allah. Bertambah pahala. Dan kita semakin lama dianggap orang yang salat. Itu berwudu. Yang tidur dibangunkan, pagi tidur. Abi tidak tidur semalam karena sakit. Ya. Dari mulai melangkah di rumah sampai ke masjid, 2 yang tidak boleh. Berlari. Kata Nabi, la tusri'u, jangan buru-buru. Tapi jangan bersantai-santai, bermain bercengkrama, berputar-putar ke sana ke sini, mereka kebiasaan. Langsung dari asrama ke masjid. Jangan putar dulu, jangan ke sana pula dulu, atau main-main pula tempat Pak Satpam. Kadang-kadang dulu langsung ke dapur, langsung ke masjid. Langkahnya tenang, tidak panjang, pendek-pendek. Tapi jangan bermain-main. Ada pula yang bermain-main nanti melangkah. Itu satu. Jangan berlari meskipun orang ikamat. Salat sudah dikamatkan. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kita di luar tidak boleh berlari. Lebih-lebih perempuan tidak boleh berlari. Tetap jalan biasa. Berapa dapat dan sedang mengapa imam ikut. Berapa dapat dan sedang mengapa imam ikut, buka dengan takbir. Meskipun orang sudah iqamat, kadang-kadang ada yang berlari itu karena takut dihukum atau disanksi, lari dia, tidak boleh berlari. Tetap jalan biasa. Fahim dom? Fahim dom? Lebih-lebih perempuan. Jangan santai, jangan bermain-main, jangan bergelut. Karena kita sedang menuju ke tempat terbaik. Kita sudah dinilai, kita sudah dicatat. Tahu antum siapa yang sudah pernah mengikuti musabaqah ini? Semenjak dia berdiri di tempat duduknya sampai ke podium itu dicatat oleh juri. Namanya adabnya. Siapa yang sudah ikut MTQ ini? Cara megang Qur'annya sudah dinilai, ngambil Qur'an. Penilaian juri. Kita tempat salat itu dinilai. Itu tuh jangan bergelut, jangan berteriak-teriak, jangan bersorak-sorak, jangan bermain-main, jangan berputar-putar, langsung saja ke masjid. Kepada kita para ustaz-ustaz kita, bersabar kita nih melihat anak-anak kita yang kadang-kadang ya dari asrama sudah keluar tapi nongkrong di depan atau bermain di tempat wudu atau di parkiran atau langsung memeriksa bengkel, entah barangkali ada yang kurang beres diperiksanya ke sana. Atau dia ke tempat Pak Security, barangkali melihat Pak Security ada datang apa tidak, macam-macam kerjanya. Kita harus sabar menghadapi anak-anak ini. Wastabir, sabarlah.
Jadi jangan berlari. As-sakinah wal waqar, tenang, dan jalannya pun penuh dengan kekhusyukan, ketawadukan. Waqar, sopan santun. Makanya kalau ada antum yang bergelut dari asrama menuju masjid, tanda tidak menyimak atau tidak mau dibilang. Nanti zuhur datang dari asrama atau di lokal, putar-putar, atau bergelut kejar-kejaran, tanda tidak menyimak. Atau memang orang ini tidak mau dikatakan, tidak mau diajar. Adab itu sudah sampai situ. Adab kita berjalan ke masjid sudah dinilai. Itu makanya kata Rasulullah, as-sakinah wal waqar, tenang, jangan buru-buru, tetap beradab, sopan santun dalam perjalanan menuju. Karena kita sedang menuju ke mana? Menuju ke mana? Ke rumah Allah. Bukan hanya anak-anak, kita juga. Kita sudah membicarakan tempo hari sebelum antum datang. Kalau dapat kami ini sudah berada di masjid sebelum azan. Di masjid dia absen, tapi belum jalan. Barangkali mudah-mudahan bisa jalan. Karena menghalau orang di asrama susah. Tapi kemarin dapat solusinya. Kita beli pinjar, pasang 2 pinjar. Maka beli pinjar itu akan tahu siapa yang datang ke masjid. Nanti pinjar itu tutup setelah selesai azan. Kalau tidak salah begitu ya, kemarin rapatnya dengan Pak Zuhadi dengan Pak Jumadi ya, Ustaz Jumadi. Pinjar akan diberi pinjar. Maaf termasuk guru-guru yang tidak salat. Tentu yang tidak punya alasan. Tetapi ada yang tidak punya alasan dibikinnya alasan. Kita pinjari. 1 di sini, sana atau belakang. Jam kedatangannya. Dalam waktu sekian bulan, siapa yang paling sering datang, kita kasih namanya reward. Itu kemarin salah? Ya. Ustaz Madi kasih reward. Ya, jangan mendengar pernah. Ini di masjid tidak dilapau. Kenapa habis sering ngasih syarat duduknya baik-baik? Ini tidak dilapau, tidak disimpang, tidak dipelantah. Di mana ini? Nah, sering Abi bilang, jangan duduk seperti itu. Ini rumahnya Allah. Diputar, orang tuanya kangen melihat murid. Diputar. Putar saja. Nanti datang orang tuanya, mana anak saya? Tidak nampak, kurus anaknya sekarang. Nampak anak saya lepai saja. Lihat. Ya, apa tadi? Tenang dan sopan santun dalam berjalan. Udah berlari. Yang berikutnya, yang ke-6. Yang ke-7. Kan? Karena ini rumah Allah, tempat terbaik, tempat yang paling Allah cintai. Jangan bawa kotoran ke masjid. Ini yang agak susah kita terapkan ini, karena mereka tidak pakai sendal. Karena anak-anak kita banyak yang tidak pakai sendal, alasannya digasap. Tapi ketika salat ke masjid sana, ketemu sandalnya lagi. Ini kan bohong. Kita yang cayah, yang tidak pandai menjaga barang kita,
Kadang tinggal di lapangan. Sudah main tinggal apa? Abi dan Umi sering mengemasi sendal-sendal di lapangan. Sudah main tinggal. Lulusan kemana sendal? Digasap Abi. Jadi penuh penggasap saja di sini. Tahu gasap? Gasap itu rampas. Ada yang merampas itu. Antum pakai sendal lalu dirampasnya, itu yang rampas. Kalau kita tinggalkan sendal di mana-mana, tercecer mana-mana, diambil orang. Jadi bagaimana datang kita ke masjid itu, belajar kita supaya jangan membawa kotoran ke masjid. Ini pasir yang paling banyak itu karena antum ke masjid tidak pakai sendal. Dari sana langsung masuk masjid, tinggal. Itu yang paling banyak. Kalau kertas, kulit permen, tidak berapa. Kalau kemarin masih ada gula-gula karet disurukkan di bawah tikar. Karena takut ketahuan langsung surukkan. Kami yang payah menggosoknya. Ketika kelas 8 ini kemarin libur, di gulung tikar ada berapa permen karet di lantai yang harus dibersihkan dengan tinar. Kita beli pula tinar untuk bersihkan. Antum mengasih tugas kepada kami. Makan permen karet, disurukkan di bawah tikarnya tikar terbaik ini. Akhirnya lengket berserak-serak. 1, 2, 3, 4, 5 membersihkan kemarin ketika digulung. Karena antum tidak menghormati ini rumah Allah. Duduknya bagus-bagus. Bisa duduk bagus-bagus. Bisa. Kesini lihat, bisa. Bagus. Siapa namanya? Faiz. Merusak nama anak Abi saja ini. Ya. Kita tidak menghormati ini rumah Allah. Ini tempat terbaik, tempat yang paling Allah cintai. Tempat yang dibenci oleh iblis dan setan. Ini. Tempat yang tidak disukai oleh kafirin dan musyrikin. Tempat yang berat orang munafik untuk datang. Datang juga dia, karena ria. Tidak beralas kaki, langsung masuk masjid. Itu yang meninggalkan pasir-pasir. Ini ketua DKM kita nanti. Anak-anak ini dipiketkan lagi. Bagaimana supaya tidak ada kaki ayam ke masjid. Tahu kaki ayam? Ayam tidak pakai sendal ya, kaki ayam namanya. Kenapa begitu? Karena kita memandang ini tidak rumah Allah. Kita memandang ini entah apa saja. Kalau kita memandang ini rumah Allah, tempat terbaik, tempat suci, tempat yang paling Allah cintai, pasti kita menghormatinya. Pak Banun, lihat, yang kacamata lihat sini. Jangan ketawa. Nanti Abi ketawa kan. Ya. Selagi kamu semua tidak merasa ini tempat terbaik, tempat yang paling Allah cintai, dan tidak ada yang bisa menandingi tempat di dunia ini kecuali masjid, selagi tidak itu pahaman kita, kita akan melecehkan masjid. Ada paham sebelah kanan ini? Ada paham? Apa yang paham? Coba. Yang paham itu apa? Jangan bawa kotoran ke masjid, termasuk telapak kaki yang tidak pakai alas. Pasang pecinya. Pecinya pasang. Awak gagah, kepiah teleng. Ya. Justru Nabi SAW mensuper
memotivasi kita dengan menyampaikan ada ganjaran khusus, pahala khusus yang Allah persiapkan bagi siapa yang membuang sampah di masjid, walaupun sebesar 5. Allah siapkan pahala khusus. Kalau itu bagaimana hukumnya orang yang membawa kotoran ke masjid? Allah siapkan pahala khusus bagi orang memilih, walaupun sampah sebesar 5. Kita dulu rajin bersama-sama memilih. Namanya operasi semut. Di mana kita duduk rajin kita milih. Sekarang tidak ada lagi. Coba kita semarakkan lagi itu. Duduk kita di rumah Allah nampak pilih. Iya begitu kemarin kelas 8? Mana kelas 8? Kelas 8 mana? Tidak ada kelas 8 di sini. Ada. Memang begitu kemarin? Pilih. Bukannya membawa sampah, bukan membawa kotoran, justru kita disuruh memilih kotoran. Kita tidak ada garin, tidak ada petugas. Petugasnya kita bersama. Malu kita di Masjid Darul Ulum Abi Center ini kalau ada pula nanti petugas namanya barbot atau petugas pembersih masjid. Malu kita. Sebanyak ini kita masih kita cari orang lain petugas, malu kita. Sama dengan mencari tukang azan keluar. Dicatat ruang azan ke sini, malu kita. Seakan tidak pandai azan. Dicatat imam ke sini, malu kita. Seakan ada imam sini. Dicatat khatib ke sini, seakan tidak ada yang pandai khatib. Jadi kitalah yang bertindak membersihkannya. Sudah berapa? Berapa? 6. Jangan bawa duduknya bagus-bagus. Ini biasa duduk lapau ini. Jangan bawa sampah atau jangan makan permen di masjid. Ada dulu di sini kejadiannya, yang ada memamah biak itu kerbau atau sapi. Tapi ada pula manusia yang memamah biak. Sedang acara ini dia ngunyah-ngunyah juga. Memamah biak, kiranya dia ngunyah permen karet. Bukan tidak boleh di masjid itu makan, tapi pelihara kebersihannya. Boleh makan, tidur juga boleh, tapi jaga kebersihannya. Duduk-duduk boleh, rapat boleh, belajar boleh. Kalau dapat masjid itu tempat yang kita senangi, boleh semuanya. Tapi apa catatannya? Jaga kebersihan. 6 itu. Tengku, perhatikan tengku. Yang baju batik biru. Ya tengku apa namanya? Ya siapa namanya? Rizal. Rizki. Mudah-mudahan dapat rezeki ya. Melimpah ruah rezekinya ya. Bagus. Rizki orang mana? Kamamage. Oh, luas ya. Satu kecamatan negerinya. Oke. Ada diputar kamera nih? Nanti karena pula chattingan. Ayo Ustaz, putar kameranya Ustaz. Bagaimana pula kita akan mutar kameranya. 6. Yang ketujuh. Jika masuk masjid, setan mengiringi kita. Semenjak keluar rumah, lalu kita menuju masjid, setan mengiringi kita. Maka oleh sebab itu kita disuruh menanggalkan setan, melepaskan setan, memisahkan setan dari kita dengan baca doa ketika masuk masjid. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim
minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu doa lengkapnya. Coba semuanya, jangan dihafal nanti. A'udzu billahil azim. Semuanya, a'udzu billahil azim. Belum semuanya, itu belum. A'udzu billahil azim. Wa biwajhihil karim. Biwajhihil karim. Wa sultanihil qadim. Minasyaitonir rajim. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Lepas setan yang mengiringi kita tadi. Kecuali membacanya tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Setiap kedatangan kita ke masjid, setan mengiringi. Ya Susi, Susi perhatikan. Rita, Neni, Dona, perhatikan. Setiap kita ke masjid, setan mengiringi. Karena setan tidak ingin kita beribadah. Tanggalkan setan itu dengan baca doa. Nanti kita coba mencatatkannya. Atau Mukaram mencatatkan. A'udzubillahilazim. Ditempel di situ. Barangkali Pak Dakaim atau Pak Lazardi bisa menempel di pintu masjid itu. A'udzubillahilazim. Kita buatkan. Pak Zaki barangkali bisa membuatkan doanya. Ditempel di 3 pintu masjid. Supaya anak membaca itu. Lepas setan. Lalu masuklah dengan tangan, dengan kaki kanan. Perhatikan. Yang duduk perhatikan. Yang berkacu. Namanya siapa? Fahri. Oh baguslah. Fahar ya. Orang yang bergembira selalu. Fahri. Kampung di mana? Tetanggamang. Satu kecamatan kampungnya ya. Bagus, tetanggamang. Lepas setan di luar. Masuk kaki kanan. Kenapa kita masuk ke kanan? Yang kanan itu lambang kebaikan. Yang kanan itu untuk yang baik-baik. Bahkan golongannya baik-baik disebut dengan golongan kanan. Namanya ashabul yamin. Ashabul maimanah. Populer itu. Malah kitab catatan kita, kitab catatan amal kita nanti diserahkan di sebelah kanan. Itu pada Nabi. Nabi selalu mendahulukan yang kanan-kanan untuk yang baik. Nabi selalu mendahulukan yang kanan-kanan untuk yang baik. Karena kita masuk ke tempat terbaik. Tempat yang suci. Tempat yang dicintai Allah. Karena kita bertamu ke rumah Allah, ke Baitullah. Maka dahulukan kaki kanan. Ini yang kadang-kadang lupa. Tahu ada api lupa. Kaki kanan dulu. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah waftahli abwaaba rahmatik. Masuk ke kanan. Itu adabnya. Adab ke masjid. Setuju. Nanti kita mintakan seseorang nanti yang 75 membacanya. Ingat, nanti ditunjuk 3 orang. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. 7. Siapa yang disuruh ke depan? Apa yang pertama tadi? Masjid adalah tempat yang dibangun untuk beribadah kepada Allah, itu salat. Satu tadi. 2. Masjid tempat yang paling
dicintai Allah. Tempat yang paling baik, tempat terbaik di permukaan bumi. 3, apalagi 3. Ini. Siapa yang ingat 3? Berkunjung ke masjid berarti kita berkunjung ke rumah Allah. Kita bertamu ke rumah Allah. Kita ziarah ke rumah Allah. Namanya zairullah. Berkunjung ke rumah Allah. Yang keempat, lebih baik berwudu di tempat tinggal dia selama dibanding dengan di tempat wudu masjid. Itu tadi kan 5, apa 5 lagi? Berjalan dengan tenang, lambat-lambat tapi tidak santai. Jalan tenang, tidak bermain-main, tidak ribut. 7. Baca doa untuk menanggalkan, melepaskan setan. Lalu masuk dengan kaki. Dapat 7? Dapat 7? Nanti ditunjuk ya. Yang ke-8, setiba di masjid. Sampai jam berapa nih Ustaz? 8:4. 4:4. Masih ada waktu sedikit lagi. Setiba di masjid, karena ini rumah Allah, kita bertamu kepada Allah, maka kita disunnahkan tahiyah. Tahiyah artinya penghormatan. Karena kita tidak boleh mengucapkan salam kepada Allah sebagai pemilik rumah. Tidak mungkin kita bacakan salam kepada Allah. Assalamualaikum ya Allah, tidak boleh. Karena Allah adalah salam. Allah adalah as-salam, tidak mungkin kita mengucapkan salam. Maka sebagai gantinya kita tahiyah. Tahiyatul masjid, melakukan penghormatan kepada masjid dengan salat dua rakaat. Salat apa namanya? Tahiyatul masjid. Begitu pentingnya tahiyatul masjid, sampai-sampai ketika Nabi khutbah Jumat, ada yang masuk langsung duduk, disuruh berdiri salat. Bagi yang akan berkunjung ke masjid dan duduk-duduk berdiam di masjid, tahiyatul masjid itu. Jadi kalau antum masuk masjid, kalau waktu masih lapang, yang pertama dulu tahiyatul masjid. Setelah itu baru sunat rawatib qabliyah. Ya, tahiyatul masjid dulu berapa? 2 rakaat, kemudian rawatib qabliyah. 2 minimal. Itu yang 8 ini. Jangan salat di seberang tempat, salatlah di tepi, di depan, atau menghadap ke tiang, supaya jangan kita dilewati orang. Kecuali kita pakai sutra, penghambat di depan, nih sutra, ke sana menghadap. Tas bisa ditinggikan, menghadap. Jangan salat di tempat lalu lalang. Di sini antum salat tu lalu lalang, menghindar tahiyatul masjid. Yang ke-9, kalau orang sedang azan kita masuk masjid, kecuali salat Jumat, maka berdirilah dulu menjawab azan sampai selesai. Kemudian salawat dan doa, baru salat tahiyatul masjid, supaya dapat 2 fadilah. Fadilah menyahut azan, fadilah salat tahiyatul masjid. 9. Ya 9. Ya 9. 9. Ya 9. Isilah, pergunakanlah waktu antara azan dan iqamah itu dengan doa, bukan baca Quran. Doa terbaik waktunya
antara lain adalah ketika antara azan dan iqamat. Ngajurat, doa tidak akan ditolak. Kemarin Nabi menyampaikan kajian ini di suatu tempat kemarin. Banyak orang antara azan dan iqamat itu dia membaca Quran. Baca Quran tinggi fadilahnya, keutamaannya, pahalanya, ganjarannya. Iya. Tapi ketika itu yang terbaik adalah berdoa. Baca Quran bisa di lain kesempatan berdoa. Maka isilah waktu antara azan dan iqamat itu doa. Doa-doa apa saja. Bisa doa bahasa Indonesia. Sayang amat disayang, 1000 kali sayang. Di mana-mana termasuk di kita. Kita ribut dan riuh rendah suaranya antara azan dan iqamat. Berkali-kali ustaz melarang. Ini yang agak sulit. Ini sabar kita para ustaz-ustaz. Tetap menyeru anak kita. Biarlah nyinyir kita. Kan berpahala nyinyir. Diingatkan terus. Diingatkan terus. Jangan bicara. Jangan ketawa. Jangan bergelut. Ini kesempatan terbaik untuk berdoa. Ingatkan dia doa. Waktu terbaik salah satunya berdoa adalah ketika antara azan dan iqamat. Maka sudah selayaknya antum membawa buku doa. Karena kita buatkan nanti 2 helai. Buku saku. Doa saya isinya. Bawa. Supaya kita juga punya doa. Waktu terbaik antara azan dan iqamat mengapa? Doa. Bukan bicara, bukan berkelakar, bukan bergelut, bukan rebut. Baca Quran saja ditunda. Zikir saja ditunda, doa. Jadi kita ingatkan kepada kita semua, termasuk yang di belakang, perempuan kadang-kadang kami kesusahan itu menyapa perempuan di belakang. Ini ustazahnya yang diminta di belakang. Mulai daripada Ustazah Hadi yang melihat Abi sekarang, sampai Ustazah Galuh untuk berapa hari ini ke depan. Walaupun berapa hari lagi tinggal, tapi berpahala juga tuh. Ustazah Nur yang jarang-jarang nampak dan nampak jarang. Sama-sama kita. Teorinya teori pahala saja. Ini dakwah, ini berpahala, ini Allah cinta. Menyuruh orang berma'ruf kan disuruh. Melarang buat mungkar disuruh. Bicara, berteriak-teriak, bergelut masjid mungkar. Harus dilarang. Wa'mur bil 'urf. Perintahkan orang untuk buat yang baik. Jadi kita henti-hentinya. Kalau habis setiap masuk masjid pasti habis berdiri. Dilihat saja orang. Karena orang ada yang dilihat itu mengerti dia dilihat. Ada yang dilihat selama kita melihat tidak mengerti dia. Berarti orang ini apa namanya? Tiba di pisau, tiba di parang tumpul. Tidak mengerti dilihat. Tidak mengerti ditegur. Atau seperti membelah air. Pernah membelah air? Ustaz Dasri pernah melas air. Belahlah air sekali. Belah. Apa tu? Setelah dibelah dia tahu lagi. Belah. Betul. Setiap dilarang antum meribut lagi, dilarang meribut lagi. Jangan seperti itu. Jangan lawan orang bicara. Jangan kita duduk dekat teman yang usil, dekat teman yang suka mengganggu, tidak sama suka bicara. Duduk di depan. Itu yang terbaik. Langsung duduk di depan. Ini belakang, hobi duduk di belakang. Suka dengan perempuan duduk di belakang. Nabi nyuruh laki-laki ke depan, perempuan ke belakang. Ini makin ke belakang, makin ke belakang. Setiap sebentar kita ke depan, ke depan. Jumat kemarin juga ya, ke depan, ke depan. Apa hobinya di belakang dulu? Mau apa di belakang? Sekali-sekali Pak Nur tadi buka ini, sekarang ini. Suruh dulu belakang. Kak, berani juga tidak ke belakang. Kita duduk belakang. Salat zuhur, salat asar buka sekarang itu. Dah.
Jadi neng-neng ini kalau mau juga ke depan duduk dah. Yang bujang-bujang tanggung ini ke belakang. Ke depan. Jangan duduk dekat kawan yang suka bicara, suka berkelakar, suka mengganggu, suka membuli. Ada yang mengganggu orang salat. Jadi berarti setelah salat itu duduk baik-baik berdoa. Itu yang ke-10-nya. Salah satu waktu terbaik untuk berdoa antara azan dan iqamat, bahkan baca Quran pun ditunda, dialihkan lain waktu. Kitab Syarhud Du'a judulnya, oleh Al-Qahtani. Di situ dikupas 10 11 10 saja waktu kita hormati. 10 saja. Siapa yang paling kenal mana ini? Al-Mukarram, tunjuk satu. Menemukan 10 itu. Tunjuk satu. Silakan ke depan. Tunjuk satu. Kau tak berdiri. 10. Jangan di sini dulu. Coba tunjuk satu Ustaz. Yang sini. Yang berani tampil. Siapa yang berani tampil? Ustaz Jumadi. 10 adab yang kita baca tadi. Ada yang berani satu? Nih? Eko? Randy? Dino? Ya tuh, ya antum, ke depan. 10. Cepat, makin lama waktu habis. Nanti yang tidak tadi suruh catat ya, yang tidak mau tadi catat. Catat dia 10 hadap. Mana? Depan. Dia bilang 1. 1. Depan. 2. Berdiri. Cepat. Mau berdiri tak? Berdiri juga tak mau. Cepat, berdiri. Kedua-duanya berdiri. Cepat. Nah, ke depan sini. Sebutkan 3 saja. Ini. Ada di kota. Hah? Katam ke depan. Ya, 5 adab. 4. 1. 5 adab di masjid. 1. Tidak membawa kekotoran ke dalam masjid. 2. Membaca doa sebelum masuk masjid. 3. Waktu salat tahiyatul masjid. 4. Tidak berbicara di dalam masjid. 5. Berdoa yang baik setelah azan dan sebelum iqamat. Berdoa di waktu sebelum sesudah azan sesudah azan ke iqamat. Ya, bisa. Terus doa masuk ke masjid. Request ya. Beruduk di rumah ketika ingin ke masjid. 1.
Catat nanti ya. Ya. Namanya siapa ini? Serahkan kepada Bi 10 nanti ya. Ya, 10. Belakang ya. Yang ketang simak ya. Oke. Selanjutnya Nabi yang tunjuk nih. Ustaz Akmal. Acara kita sudah selesai. Lapor sama-sama. Sekian saja. Diakhiri dengan doa kepada majelis.